Subscribe channel ini. Ulang Pak, 1, 2, 3. Subscribe channel ini. Sekali lagi. Subscribe channel ini. Sekali lagi. Subscribe channel ini. Mantap. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada panggilan perbaikan showcase ya, showcase merek Mas Pion ya. Showcase itu kata orangnya, showcase-nya di warung ya, warung kecil ya. Kata orangnya pemakaiannya sekitar 4 tahun ya, sekitar 4 tahun. Kata dia sudah tidak dingin sama sekali ya. Nah, saya pun belum tahu kerusakannya ya, rusaknya apa ya, dan kenapa dia tidak dingin ya. Ya, tujuan saya membuat video ini hanya sekedar berbagi ya, berbagi dan juga sebagai album pribadi saya ya. Jadi semasa saya hidup, saya akan membuat album di YouTube. Siapa tahu nanti anak cucu saya, cicit saya bisa melihat kegiatan saya semasa hidup ya. Selain bertujuan untuk membuat album, dan saya juga bertujuan untuk sharing dan berbagi secuil pengetahuan ya. Oke, langsung saja saya mau ke TKP, saya mau lihat kerusakannya apa. Let's go. Oke, sekarang showcase-nya kita pindahkan ke warung ya. Tuh, situ. Itu tempat kulkas ini. Pos, hati-hati. Kalau lama buat anak ini kosong Pak. Cangkut motor dah. Dari sana. Sore dulu Pak. Oh, dalam ini ya. Dari sana masuk. Oke guys, saya sudah sampai lokasi ya. Nah, lokasinya di sini guys. Kita masuk ke dalam ya. Oke. Nah, ini dia guys lokasinya di Jalan Kaca Piring. Pak ya? Ah ya, jangan terpiring. Jalan Kaca Piring. Belakang SL. Panas, panas. Bukan main panasnya guys. Lah, apa nih semua salah lo? Tuh. Dan itu adalah showcase-nya guys. Nah, itu showcase-nya merek Mas Pion. Nah, itu saya zoom merek Mas Pion tuh ya. Mas Pion ya mereknya ya. Warnanya merah.
Keluarkan dulu bangku ini kalau mau. Biarlah Pak. Biarlah. Nah oke guys ya, inilah showcase-nya. Jadi showcase ini kita belum tahu ya rusak apa ya, tapi kita coba tes dulu dengan cara kita colokkan dia ke listrik. Coba colok ke dulu. Nah itu kita sudah colokkan ke listrik. Ternyata kompresornya tidak ada getar sama sekali ya, tidak hidup sama sekali, tidak berdengung sama sekali ya. Dan coba kita ukur ke PTC nya apakah dia mengalirkan arus listrik. Coba ukur dulu. Nah kalau misalnya di PTC nya mengalirkan arus listrik tapi kompresor masih tetap tidak hidup, biasanya dia dipastikan kompresornya rusak ya. Dan juga itu bunyi apa namanya, overloadnya itu ngeletek ya, menandakan ampernya naik. Nah itu ada ya arus listriknya ya, 220. Berarti showcase Mas Pion ini rusak di kompresor. Seperti itu, ditandai dengan bunyi overloadnya tek kayak gitu ya. Itu overloadnya memutus ya, memutus karena beban berat daripada arus kompresor itu naik ya. Jadi dipastikan 100% rusak kompresor, kita ganti kompresor. Nah ini guys, kita punya kompresor ya, kompresor merek apa nih, tapi kompresor bekas ya, mereknya merek apa nih, LG ya rasanya. Ini rasanya kompresor pakaian kulkas LG 2 pintu yang sedang ya, rasanya cabutan ini ya, cabutan dari kulkas LG yang 2 pintu yang ada kembang-kembangnya itu ya. Nah itu kita kemarin kan dia kulkas orangnya itu rapuh di evap sama kondensor. Nah dia tidak mau perbaiki, jadi kompresornya dijual oleh dia ya. Kita ambil kompresornya, nanti kompresornya mau kita pasang ke showcase itu tuh, itu ya. Oke, saya bawa ke sana dulu. Nah oke guys, jadi kita bongkar dulu, kita lepas overload sama PTC nya ya. Setelah itu kita buka baut-bautnya, baut pengunci mesinnya ya. Kita buka bautnya. Nah kalau misalkan Anda menemukan kasus buka bautnya keras, pakai tang ragum ya. Kalau misalkan Anda nemu kasus mau buka baut kompresor bautnya keras, gunakan tang ragum seperti itu ya. Tuh. Nah jadi untuk kompresor sama seperti mesin yang lain-lain ya, dia terdapat 3 pipa itu ya. Pipa sebelah kiri itu adalah pipa balik dari sirkulasinya ya. Nah yang sebelah kanan itu adalah pipa press, orang sering nyebutnya ya, karena dia mendorong freon ya ke atas dan balik lagi ke pipa sebelah kiri. Nah yang pipa yang tidak tersambung itu guys, nah itu ya, nanti itu dibuat ngisi freon ya, nanti kita pasang klep di situ ya. Jadi kompresor ini adalah 2 untuk saluran hisap ya, dan 1 lagi untuk saluran pressnya, atau ya, orang sering nyebutnya saluran press. Tekan, nah tuh, karena menekan freon. Nanti kalau bautnya susah, sudah pakai tang ragum tapi masih agak susah mengeluarkannya, dikasih pembersih karat ya, Maxbox itu bacanya, Maxbox atau mabok, Maxbox. Nah seperti itu.
Dan itu adalah overload dan PTC nya ya. Nah itu ya, yang atas itu adalah overload nya, yang bawah itu adalah PTC nya. Buka dulu bautnya. Nah itu untuk PTC dan relay apa, untuk overload dan PTC nya masih bagus ya, masih bagus ya. Tidak usah diganti ya, karena masih bagus ya overload dan PTC nya itu, atau relay ya, orang menyebutnya, ada juga relay ya, seperti itu. PTC ya, relay lain. PTC ya. Pipa presnya, potong pipa pres. Nah sekarang kita potong. Pipa balik dulu ya. Pipa balik. Paisep atau pipa isep. Nah itu adalah pipa balik ya, Paisep ya. pipa balik itu, pipa baliknya ya. Pipa isep itu. Atau pipa hisap sama aja, karena dia menghisap udara dari pipa pres itu tuh sebelah kanan. Nah itu sudah terpotong, suara anginnya kedengarannya besar ya. Pipa pres. Bah sekarang kita potong pipa presnya, itu tuh tersambung ke ini ya, kondensor ya. Ini kondensornya di bawah tuh di bawah ya kondensornya. Jadi gampang untuk melihat kebocoran kalau kondensornya di bawah. Kita kasih max box untuk melihat apakah ada bocor. Nanti kalau ada bocor dia agak gelembung-gelembung seperti itu ya, seperti ada gelembung-gelembung. Oke, sekarang kita lepaskan baut-baut pengikatnya. Nah itu adalah kompresor rusaknya tuh, sudah dikeluarkan ya. Nah itu tuh dia agak kecil ya. Sekarang kita masukkan kompresor kita yang kita bawa ini. Sudah ada karetnya loh. Oke, setelah dia pas sama lubang bautnya, sekarang kita kunci ya bautnya. Oke, sekarang kita perbesar dulu lubang-lubang pipanya itu ya. Tuh. Pipa ini pipa balik. Nah itu kan kalau kita lihat apa, agak gepeng ya, agak gepeng lubangnya itu. Jadi kita potong, nanti kita besarkan menggunakan tang lancip.
Nah, seperti itu ya, tuh. Seperti itu. Jika semuanya sudah besar lubangnya, kita krok-krok dulu pakai solder, takutnya ada kerak-kerak ya, kerak-kerak di situ di dalam. Pas kita las dia buntu ya, jadi kita bersihkan dulu kerak-keraknya. Nah, oke, sekarang kita pasang klep dulu, klep untuk mengisi freon ya. Nah, itu Kurang kecil. klepnya ukuran kecil ya. Atau pentil. Ayo, pentil, klep pentil. Nah, kita masukkan ke situ, ke pipa hisap yang untuk mengisi freon. Ketok dikit agar dia masuknya agak ke dalam dikit ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya siapkan perak atau korek api. Nih, korek api ini. Dan kita proses las ya. Pak, Pak, tapi tak 1,5 Nah, kita las ya. Nah, untuk mengelasnya pastikan pipa tembaganya sampai merah ya. Setelah pipa tembaganya merah, barulah Anda tempelkan peraknya ya. Nah, oke. Sudah terlihat itu tembaganya, peraknya sudah menempel di tembaganya. Mana tadi? Nah, itu ya. Oh, udah fokus kameranya. Karena pipanya besi. Nah, oke, selanjutnya karena pipa kondensornya besi, kita kan pipa presnya mau disambung ke kondensor. Pipanya besi dan juga berkarat. Awas loh, udah hati-hati. Jadi kita buat sambungan dengan pipa tembaga. Buat sambungan pipa tembaga dan juga untuk ngelas besi ke tembaga itu pakai borak ya. Nah, itu tuh kondensornya ya. Dia besi yang berkarat. Seperti itu ya. Nah, guys ya, jadi kita perbesar dulu lubang pipa kondensornya itu. Nah, itu. Sudah itu kita kerik pakai cutter ya, biar nanti agar mudah ngelasnya ya, agar mudah kita sambungkan dia ke pipa tembaga. Nah, oke, selanjutnya kita persiapkan pipa tembaganya. Nah, itu ya, karena mau kita sambung pakai pipa tembaga ya, karena dia besi jadi ngelasnya agak susah. Nah, itu kita perbesar dulu lubangnya. Nah, seperti itu. Kita masukkan ke pipa kondensornya. Nah, ke dalam itu ya, ke dalam lubang itu tuh.
Nah, masukkan ke situ seperti itu. Setelah masuk baru kita las ya. Nah, seperti itu. Sekarang siapkan borak, karena kalau ngelas besi itu agak susah lengket ya, peraknya. Jadi kita kasih borak dia agar mudah lengketnya. Nah, itu boraknya tuh. Itu borak ya. Ya, udah ya. Terus kita mulai proses las. Nah, nanti perak itu dicocol ke borak ya. Pertama dilas dulu di situ, Nanti besinya merah. nah sampai besinya merah, nanti dicocol ke borak itu ya. Nah, cocol ke borak seperti itu ya, sampai dia ke solder semuanya yang kelilingnya ya. Oke. Nah, oke, sekarang kabel apa namanya, sambungan kondensornya sudah kita sambung ya. Menyenangkan. Iya. Perbuatan tidak menyenangkan. Lagi nahan uangnya. Nah, itu. Dan kita rapikan dulu kompresornya, pasang bautnya ya, kencangkan. Nah, oke, sekarang kita bersihkan dulu lubang di tembaga sambungan pipa besi kondensornya itu, bertujuan untuk menghilangkan apa namanya, karat-karat di dalamnya itu ya. Kita ketok-ketok agar karatnya rontok seperti itu. Buat. Abang kenal sih nggak? Sekarang kita sambungkan dia ke pipa pres ya, itu ya. Itu di bawah itu ada pipa pres ya. Nah, kita sambungkan ke situ. Kita sambungkan. Ya, ingat emak yang tadi cepat biasanya maghrib baru balik. Nah, seperti itu. Suruh telepon emak. Oke, masuk ke dalam pipa presnya dan jepit ujung-ujungnya agar dia lebih rapat ya tujuannya. Nah, setelah itu kita las. Nah, karena sambungannya sudah tembaga jadi tidak perlu borak lagi ya, kita langsung las saja. Seperti itu. Iya, lebih anggota untuk grosir. Soalnya aku tempo hari nanti nggak si ini Rudi, nggak jauh ke Rudi kalau anggota untuk grosir. Murah loh kalau DP nak jualan loh. Nah, kita las ya seperti itu. Nah, sudah kita las guys ya. Oh, kabur deh. Tuh, sudah kita las ya. Tuh. Nah, itu ya sudah kita las. Berikutnya kita sambung pipa baliknya, pipa isap ya. Yang itu tuh. Lulus dia berikan itu. Agus dulu mana Agus? Ya. Nah, itu. Ngawin RD tidak datang ya? Nah, oke guys ya, sebelum kita menyambung pipa baliknya, pipa isapnya, kita bolongi dulu di filternya ya. Kita bolongi di filternya, bertujuan itu nanti berfungsi untuk vakum ya, vakum body ya. Jadi kita bolongi filternya. Pakai paku.
Nah, seperti itu ya. Ketok saja. Nah, setelah bolong itu nanti difungsikan untuk kita menancapkan pipa kapiler ya. Kita potong seukuran kira-kira 7 cm ya, 7 cm. Nah, oke guys ya, jadi setelah bolong kita tancapkan pipa kapiler kira-kira seukuran 7 cm ya. Nah itu ya. Nah itu nanti itu difungsikan untuk kita flashing dan vakum body ya. Kita masukkan ya ke yang kita bolongi tadi ya, filter yang kita bolongi tadi. Nah oke guys, setelah kita las, sekarang kita proses vakum deh. Oh belum ya, kita belum vakum, saya lupa karena pipa baliknya belum dilas guys. Itu tuh nih tuh ya. Jadi nanti kita sambung dulu pipa baliknya itu ya. Nah itu kita cek kompresi melalui pipa balik ya, cek kompresi. Kita tahan pipa baliknya itu kira-kira 50 detik dan kita dengar suara anginnya ya, cus. Nah seperti itu. Kalau dia bunyi anginnya cus berarti top chair, kita sambung tinggal ya. Nah itu ya bunyi gitu ya, bunyi berdecus. Nanti suaranya ada lebih besar lagi nanti ya. Dengar saja bunyinya. Ah itu ya, berarti bagus. Tinggal kita sambung pipa baliknya ya. Nah sekarang kita sambung guys ya. Apa pak? Dulu ada ya datang mana? Aku nyinggung bayar ada di lantai. Tak meyakinkan. Tak meyakinkan. Gaya-gaya preman. Nah sekarang kita sambung guys ya. Nah, pipa baliknya kita sambung dan kita las. Tuh sudah tersambung tuh. Barulah kita las. Oke, sekarang kita las tuh. Nah oke guys, setelah itu kita las ya sambungan pipa baliknya. Sekarang kita proses flashing, siapkan tauzon atau metil ya, colokkan showcase nya ke listrik. Nah itu terdengar suara angin ya di pipa kapiler 7 cm yang kita tancapkan di filter tadi. Nah itu apa namanya, klepnya kita tutup dulu ya. Tidak usah ya, saya lupa ya, tidak usah ditutup. Maksudnya masukkan metilnya ke dalam klep itu sedikit ya, kira-kira seukuran. Nah itu tuh sudah kelihatan ya, masukkan dia ke dalam klepnya itu. Nah seperti itu tuh. Nah itu bertujuan untuk membersihkan sirkulasi daripada showcase ini ya. Nah seperti itu ya. Nah oke guys, sekarang kita tutup klepnya ya Setelah 1 menit. setelah 1 menit. Nah kita tutup klep itu bertujuan agar udaranya tidak terisap dan sambil kita perhatikan keluaran dari pipa kapiler yang kita tancapkan ke filter itu ya, pakai korek api. Bentuk contoh loh, pakai korek api guys ya. Nah kalau apinya sudah tidak dihembus lagi berarti udaranya sudah habis, sampai korek apinya tidak dihembus lagi ya. Nah berarti udaranya sudah habis, dan baru kita masukkan metil ke dalam kapiler yang kecil itu ya, seperti itu. Jadi kita tunggu sampai udaranya habis. Nah oke guys ya, jadi sudah habis udaranya itu, koreknya tidak dihembus lagi. Sekarang siapkan tutup botol kecil, nah yang merah itu ya,
Nah, masukkan tauzonnya ke dalam itu penuh ya, harus ya, full. Nah, setelah letak dulu loh buntu tuh. Nah, potong dulu ujungnya agar dia keluar tauzonnya. Nah, masukkan ke dalam itu penuh gitu ya. Kapiler kecilnya masukkan ke dalam botol itu dan tauzonnya tuangkan di situ. Nanti tauzonnya nanti apa namanya, showcase-nya kita cabut listriknya ya, agar dia menghisap daripada tauzon itu ya, seperti itu. Ini nanti colokan showcase-nya kita cabut. Nah, itu sudah saya cabut colokan showcase-nya, dan lihat tauzonnya akan dihisap ya. Nah, itu ya, dihisap sampai habis. Oke, setelah itu terhisap habis, tutup ujung pipa kapilernya itu ya. Diamkan beberapa menit, nanti kita colokkan lagi showcase-nya. Nah, setelah 1 menit kita colokkan lagi showcase-nya ya. Itu sudah saya colokkan dan showcase-nya sudah hidup. Kita goyang-goyang filternya ya. Nah, nanti getaran itu akan merontokkan daripada partikel karet yang ada di dalam sirkulasi itu, nanti rontok deh ya. Nah, setelah kira-kira 1 menit baru kita buka lagi yang di ujung pipa kapiler kecil tadi, dan klep pengisian freonnya, ventilnya kita cabut ya, agar dia menghisap udara dan dikeluarkan melalui pipa kapiler yang kecil tadi ya, secara berulang sehingga kotorannya nanti bersih ya, seperti itu. Nah, sekarang ventilnya kita buka tuh ya. Nah, nanti itu kan menghisap udara ya. Nah, terus juga filternya itu kita goyang-goyang. Nanti kira-kira 1 menit kita buka tutup kapiler kecil itu. Nah, itu ya, kita buka ya tutupannya agar dia mengeluarkan udara yang dihisap dari itu tuh pipa hisap yang ada ventilnya itu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita buka pipa kapiler itu ya, yang 7 cm itu. Nah, itu terdengar suara udara ya, tuh dengar ya, terdengar itu dia mengeluarkan metil tadi ya, sekalian dia membawa kotoran ya. Nah, itu kita biarkan selama kurang lebih 1 menit lebih lah ya, mungkin ya 1 menit lebih. Nah, itu guys ya, terlihat dia mengeluarkan kotoran ya. Itu saya besarkan. Nah, itu ada gelembung-gelembung itu ya. Nah, gelembung-gelembung itu adalah metil tadi yang membawa kotoran ya. Tuh, udaranya dihisap dari situ, dikeluarkan dari sini. Biarkan dia sampai bersih ya, tuh ya. Sampai tidak mengeluarkan lagi belembung-belembung seperti itu. Nah, itu kelihatannya. Nah, sembari kita menunggu proses flashing, kita siapkan manifold ya, vakum gitu ya. Nanti kita proses vakum ya. Nah, manifoldnya menggunakan dua selang ya. Nah, itu klepnya kita pasang lagi, ventilnya. Nah, manifoldnya menggunakan 2 selang, yang kuning ke tabung kaleng freon dan yang biru itu ke ventil pengisian freon ya, seperti itu. Nah, barulah sekarang kita proses vakum dengan cara kita korei pipa itu ya, pipa kapiler yang tidak tersambung mana-mana itu, sampai koreknya tidak terhembus, berarti proses vakum selesai dan barulah kita mengisi freon ya, seperti itu ya. Pengisian freonnya guys, ini saya lihat dulu, tidak zoom ya. Nah, untuk pengisian freonnya di tengah-tengah 20 dan 0 itu ya, kita isi 10 PSI ya. Nah, itu ya, ada garis yang di tengah-tengah 20 dan 0 ya. Nah, itu deh tuh ya, itu ya, vakum. Nah, kita proses vakum habis sudah. Sekarang kita tutup pipa kecilnya itu. Nah, setelah kita tutup, nanti keran di kaleng ini kita buka full ya, kita buka penuh. Nah, untuk pengisian bertahapnya kita menggunakan keran di manifoldnya ya. Mengisinya tidak boleh sekaligus langsung diisi banyak ya, jadi kita isinya secara berurut ya. Kita buka sebentar manifold keran itu, buka sebentar, terus kita tutup lagi seperti itu ya. Nah, keran di situ kita buka full di kaleng freonnya, buka penuh, dan keran di manifoldnya kita tutup.
Nah, nanti untuk pengisian buka tutup freonnya dari keran yang ada di manifold. Itu ya, kita buka dikit terus tutup lagi sambil perhatikan di kacanya itu freon keluar ya. Nah, itu kita mengisinya bertahap ya, sambil perhatikan tekanannya sampai 10 PSI ya. Jika belum, nanti dibuka lagi, diisi lagi bertahap sampai tekanannya pas 10 PSI. Oke. Nah, oke guys ya, jadi setelah pengisian freon, ujung pipa kapiler yang tidak tersambung tadi kita las ya, agar dia tidak bocor ya. Kita las, kita korein. Nah, sudah tidak diembus, koreknya berarti tidak bocor. Sembari kita tunggu kulkasnya ya, itu sudah pas 10 PSI ya di manifoldnya. Sembari kita tunggu bodinya terasa panas, kondensornya dan filternya terasa panas, dan di evaporator depan sudah ada esnya ya. Kita tunggu ya. Oke. Nah, oke guys ya, setelah berapa menit kita menunggu, tekanannya sudah stabil 10 PSI, kondensornya juga sudah panas, tekanannya stabil 10 PSI ya. Ini saya dekatkan, ntar ya, saya zoom dulu. Kameranya tidak fokus. Itu ya, antara 20 dan 0 ya. Tuh tidak fokus ya. Saya ulang lagi. Itu antara 20 dan 0 ya. 10 PSI ya. Dan filternya kita pegang pakai tangan sudah terasa sangat panas, berarti ekspansinya normal. Dan di dalamnya sudah dingin ya. Saya ke atas dulu. Perawatannya supaya mesinnya awet dan mati lampu cabut. Jadi cabut ya. Aku jauh dosa cabut. Cabut kalau mati lampu. Kalau mati lampu nggak cabut. Kalau lampu lain dan 10 menit kan. Baru hidup lagi. Colok lagi. Jangan Oh ini mati lampu dan belum dan cabut. lagi cabut Pak. Guys, udah dingin banget ya. Waduh, udah seger ya. Udah terasa ya. Oke, berarti showcase-nya sudah top chair ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Anda ya. Semoga ada manfaatnya maksudnya ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang showcase-nya kita pindahkan ke warung ya. Tuh, situ. Itu tenang tempat kulkas ini. Pos, hati-hati. Kalau lama buat anak ini kosong Pak. Cangkut motor dah. Dari sana. Sore dulu Pak. Oh dalam ini ya. Dari sana masuk.